Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahmania Dwi Larasati. Kali ini pas di tanggal 2 Mei, pasti sudah tahu kan ada apa di hari ini? Yap, kita mengenal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, di Hari Pendidikan ini kita punya tamu spesial, yakni Ibu Kepala Sekolah di sekolah kita. Langsung saja kita sapa, siapa lagi kalau bukan Ibu Maratus Soliha, SPD MPD. Selamat siang Bu Maratus, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini bersama dengan Bu Maratus, kita akan berbincang tentang pribadi beliau, tentang sekolah kita, dan tentu saja tentang pendidikan. Inilah Spenlos punya podcast. Berbagi cerita, pengalaman, juga apresiasi siswa dan guru. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Bahagia dan menyenangkan. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Sebelum berbincang lebih jauh, bagaimana kalau kita mengenal lebih dekat Bu Maratus terlebih dahulu? Sobat Spenlos sudah pasti tahu Bu Maratus ini kepala sekolah kita. Tapi tentang pribadinya mungkin banyak yang belum tahu. Bisa diceritakan sedikit Bu tentang Ibu sekarang tinggal di mana? Bersama siapa saja keluarga Ibu, lalu perjalanan karir Ibu sampai akhirnya menjadi kepala SMP Negeri 2 Sukodono ini seperti apa? Ya, terima kasih. Yang pertama tentang pribadi saya ya. Untuk nama sudah kenal ya, Maratus Soliha ya. Saya lahir di Sidoarjo 14 Mei 1974. Kemudian saya mempunyai 2 putra, cowok-cowok, semuanya sudah di perguruan tinggi ya. Saya tinggal di Waru, di Delta Sari Indah, Blok K, nomor 9. Kemudian hobi saya, selain menjadi seorang pendidik, saya mempunyai hobi yang pertama yaitu traveling ya. Yang kedua hobi saya yaitu suka membaca ya. Kemudian juga suka menulis. Hobi yang lainnya yaitu suka bernyanyi. Seperti itu. Perjalanan saya itu dimulai sejak tahun 1997. Saya sudah menjadi guru di SMP Negeri 1 Waru selama 10 tahun. Jadi sampai tahun 2007. Setelah tahun 2007, selanjutnya tahun 2008 sampai 17 tahun ke depan, saya mengajar di SMP Negeri 3 Waru. Yaitu sampai tahun 2024. Nah, pas di bulan April kemarin, 1 tahun yang lalu, April 2024 sampai sekarang ya, sudah melalui Aprilnya ya, sekarang tanggal 2 Mei, saya sudah 1 tahun lebih 2 hari ya di sekolah kita tercinta. Ya, jadi saya rasa SMP Negeri 2 Sukodono ini merupakan sekolah yang luar biasa ya. Jadi kita mempunyai berbagai macam brand sekolah yang sudah pasti dan semua sudah mengetahui, yaitu brand Sekolah Adiwiyata Nasional, yang saya minta doa restunya pada semua penonton podcast. Semoga di tahun ini Allah meridhoi sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Brand yang pertama. Brand yang kedua yaitu sekolah toleransi. Yang ketiga sekolah ramah anak. Kemudian yang keempat adalah sekolah moderasi beragama. Dan yang kelima adalah SRC, School of Religious of Culture, itu ya. Jadi kita sudah mempunyai banyak brand untuk sekolah kita. Harapannya semoga kita selalu konsisten, selalu meningkatkan, selalu melakukan pembiasaan dari prestasi-prestasi
yang sudah kita terima tadi. Gitu nggih? Oke. Kalau boleh tahu, apa motivasi Ibu dari dulu sehingga memutuskan untuk menjadi seorang guru atau pendidik? Ya. Awalnya ketika saya kecil itu sebetulnya saya suka berdagang ya. Diawali kalau kita dulu masa kecil ya, SD ya, suka untuk main pasar-pasaran gitu ya. Kemudian kita menggunting-gunting kain untuk menjual, oh ini loh kain, kita jual ke sesama teman kita bermain ketika kecil gitu nggih. Kemudian awalnya saya waktu kecil itu memang suka menjadi guru ya, mengajari teman-teman. Itu kecil, bermain peran ya. Diawali dari bermain peran ketika kecil, bermain peran sebagai seorang guru. Selanjutnya ketika lulus SMA, itu sebetulnya cita-cita saya itu di kesehatan masyarakat ya. Karena tidak tercapai, jadi saya punya pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua itu adalah menjadi seorang pendidik. Ternyata setelah saya menikmati selama 28 tahun menjadi seorang pendidik itu dinamikanya luar biasa. Kita merasa tidak pernah tua ya, berdampingan dengan anak-anak yang masih muda-muda sehingga kita juga serasa masih muda ya. Dan kita sebagai profesi pendidik itu yang kita hadapi kan makhluk hidup ya, sehingga kita merasa happy gitu. Seperti itu. Bagi Ibu, pendidikan itu seperti apa sih, Bu? Pendidikan adalah sesuatu yang menjadikan anak atau peserta didik itu menjadi berprestasi dan mempunyai kemajuan ya. Dari mulai zaman Belanda sampai sekarang, pendidikan itu bertujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Membentuk seorang anak itu mempunyai pengetahuan yang lebih baik, dan mempunyai keterampilan yang juga lebih baik, dan juga mempunyai akhlak yang lebih baik. Nah, pendidikan yang kita kenal di Indonesia itu ada pendidikan formal anak-anak, pendidikan yang sudah kalian lalui mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi ya. Selain itu juga ada pendidikan non formal. Jadi anak-anak ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan contoh pendidikan formal. Selain itu juga ada pendidikan informal, yaitu pendidikan yang kalian pelajari ketika kalian berada di lingkungan keluarga. Kapankah pendidikan itu dilakukan? Sejak dalam kandungan. Dan kapankah berakhir ya? Seperti hadis ya, pendidikan itu dimulai sejak dari ayunan ibu sampai masuk ke liang lahat gitu ya. Sekolah yang pertama, madrasah yang pertama bagi kita adalah ibu. Jadi ibu adalah seorang pendidik yang pertama bagi kita sebelum kita masuk di sekolah formal mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Seperti itu anak-anak ya. Jadi apakah penting pendidikan bagi kita? Sangat penting karena kita butuh meningkatkan kualitas kognitif kita, kualitas afektif kita, maupun kualitas keterampilan. Dan pendidikan itu juga menghendaki semua peserta didik juga mempunyai kecakapan hidup di masyarakat. Berarti Ibu sudah merasakan menjadi seorang pendidik selama 28 tahun ya. Apa ada hal yang menyenangkan atau sedikit menyedihkan dari menjadi seorang pendidik tersebut? Ya. Jadi menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru bagi saya sebelum saya jadi kepala sekolah ya, itu sesuatu yang wow luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena begini, dari masa ke masa mulai tahun 97, 2000, tahun 2000 ya, sekarang tahun 2020 ke atas, itu selalu ada dinamikanya. Jadi mempunyai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda ya. Sejak tahun 2000 lebih ya, kita sudah mengalami era yang berbeda dengan tahun 90-an ya. Sekarang tahun 90-an itu tanpa HP,
tahun 2020 peserta didik ini sudah kecanduan gadget ya atau HP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu anak-anak ini mempunyai berbagai macam karakteristik yang unik ya, sehingga kita banyak belajar. Dalam satu kelas kita mempelajari 32 karakter, dan anak-anak itu biasanya dengan karakter yang berbeda, itu guru juga harus bisa menyelami karakter anak ya. Kita tidak bisa menjustis anak itu anak yang tidak pandai. Kita harus melakukan coaching dulu, apa kesulitannya. Kita tidak bisa menjustis anak itu adalah anak yang nakal. Kita harus melakukan coaching dulu mengapa dia bersikap seperti itu. Jadi saya rasa dunia pendidikan ini dunia yang dinamis ya. Dunia yang dinamis yang menuntut kita untuk selalu belajar, dan belajar. Kalau kita ingin murid kita menjadi anak yang lebih pandai ya, kualitasnya lebih baik, maka gurunya juga harus mau belajar. Di antaranya misalnya di bidang akademis, gurunya harus melanjutkan sekolah tidak hanya S1, S2, S3 ya, maupun mengikuti berbagai macam model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga anak-anaknya merasa kerasan kalau istilahnya diberikan pelajaran oleh guru tersebut di kelas, gitu ya. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya setiap pendidik itu harus dapat menyelami karakter masing-masing siswa. Ya. Mengapa demikian, Bu? Jadi begini, kita itu kan mengajarkan seseorang ya, bukan berhadapan dengan benda ya. Tapi kita kan berhadapan dengan makhluk hidup yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Mengapa kita harus menyelami 32 karakter? Tujuannya supaya kita bisa meningkatkan potensi mereka. Misalnya, salah satu contoh, kalau kita ini dalam satu kelas, katakanlah ada 5 anak yang pandai ya, kemudian ada 20 anak yang sedang, 5 anak yang kurang minat belajar. Nah, 5 anak ini harus mendapatkan perhatian yang lebih. Karakternya kita selami, mengapa kok dia menjadi kurang berminat belajar. Setelah itu kita ajak ngobrol ya, kita ajak ngobrol-ngobrol santai ya. Kita dengan mereka itu tidak merasa hanya sebagai guru dan murid, tapi juga sebagai soulmate, bestie, sehingga mereka hanya mau terbuka dengan kita. Salah satu contoh, Bu, saya itu karena memang tidak punya HP Bu untuk mengakses berbagai informasi, gitu ya. Sehingga saya belajarnya kurang bersemangat. Contoh yang lain, Bu, saya ini sering dibully oleh teman-teman Bu, sehingga saya ini malas datang ke sekolah. Nah, kalau kita sudah menyelami karakternya, kita tahu permasalahannya, hanya kita bisa memudahkan mereka, membantu mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak itu, gitu ya. Bicara tentang pendidikan di Indonesia, menurut Ibu bagaimana kondisinya hari ini? Pasti kan ada plus minusnya. Iya. Jadi pendidikan dari tahun ke tahun, sejak zaman dahulu kala ya, zaman nenek moyang kita sampai sekarang, tentunya itu semakin meningkat anak-anak ya. Jadi pendidikan yang dulunya tidak berbasis IT, sekarang sudah berbasis IT ya. Adanya gadget, adanya program AI ya. Itu anak-anak sekarang kalau membuat presentasi lebih cepet ya anak-anak ya. Jadi nilai plusnya pendidikan semakin meningkat ya. Meningkat karena adanya berbagai macam fasilitas, sarana prasarana yang lebih modern. Jadi anak-anak fasilitasnya lebih banyak. Model-model pembelajarannya juga kita tahu ada pembelajaran berdiferensiasi baik itu dari medianya, baik itu dari prosesnya, baik itu dari produknya, yang memfasilitasi macam-macam gaya belajar anak ya, yang tahun sekarang ini. Kemudian juga anak-anak lebih bisa memfasilitasi sarana prasarana pembelajaran
yang ada di laboratorium, baik itu laboratorium IPA, laboratorium bahasa Inggris, maupun yang lain. Fasilitasnya lebih banyak, sehingga anak-anak menjadikan pembelajaran ini lebih menarik ya, joyful learning. Kekurangannya apa sekarang ini? Kekurangannya kalau saya memandang satu, anak harus bisa memanfaatkan gadget atau media ini dari sisi positifnya ya. Kadang anak-anak itu malas membaca buku, lebih suka anak-anak membuka HP ya. Seperti itu kekurangannya. Jadi harus ada solusinya. Solusinya seperti apa? Kita memberlakukan jam belajar. Ketika setelah sholat maghrib, semua HP ini harus dimatikan. Anak-anak disempatkan membaca buku dan mengerjakan PR, itu ya. Oke, balik lagi ke lingkungan sekolah kita. Kalau untuk kami sebagai siswa-siswi Ibu di SMP Negeri 2 Sukodono, Ibu lihat kami ini sudah cukup menjadi siswa-siswi yang baik atau belum sih? Terus apa ada yang masih perlu ditingkatkan lagi? Saya rasa anak-anak sudah menjadi siswa-siswi yang hebat dan luar biasa. Saya sebagai kepala sekolah merasa bangga dengan kalian semua, anak-anak kelas 7, 8, 9. Mengapa kok luar biasa? Anak-anak sudah melakukan berbagai macam pembiasaan yang baik di bidang beribadah, melakukan gerakan sholat duhur berjamaah. Sikapnya juga sudah baik, melakukan kegiatan 5S. Kemudian saya rasa karena di SMP Negeri 2 Sukodono ini tidak memperbolehkan untuk membawa HP, kecuali ketika proses pembelajaran yang memerlukan HP, saya rasa anak-anak ini ketika pembelajaran konsen ya. Dan semua kelas difasilitasi oleh LCD sehingga anak-anak ini pembelajarannya juga lebih baik. Yang perlu ditingkatkan karena kita tidak mungkin menyerah dan stagnan, tapi kita harus selalu berinovasi ya. Kita harus selalu mengukir prestasi. Apa yang perlu ditingkatkan? Prestasi belajar kita anak-anak ya. Kita tidak hanya menjadi juara di kelas, tapi menjadi juara olimpiade, kejuaraan akademis yang lain. Begitu juga dengan kejuaraan non-akademis. Anak-anak bisa meningkatkan kejuaraan di bidang ekstra. Apakah sudah baik? Sudah. Apakah perlu ditingkatkan? Sangat perlu. Karena kita harus selalu berinovasi dan harus meningkatkan prestasi. Gitu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, dari pendidikan ini sebagai kepala sekolah, apa ada pesan untuk disampaikan baik kepada kami sebagai siswa-siswi ataupun kepada guru-guru mungkin, atau juga orang lain yang sedang menonton podcast ini? Ya, anak-anak, kalau dulu di masa penjajahan itu kita berjuang dengan mengangkat senjata ya. Tetapi sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, kalian ini perlu berjuang dengan belajar ya. Dengan belajar, dengan menulis ya, meningkatkan pembelajaran. Jadi kamu berjuang sesuai bidangnya anak-anak. Kalau seorang siswa di hari pendidikan ini, pesan saya, kamu menjadi seorang siswa pembelajar ya. Meningkatkan prestasi kalian di bidang akademis maupun non akademis. Pesan saya sebagai kepala sekolah, kalau untuk guru-guru yang lebih sabar menghadapi siswa-siswi zaman sekarang ya, yang karakternya sudah luar biasa. Yang pertama harus sabar, yang kedua guru-guru harus meningkatkan model pembelajarannya yang lebih menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian untuk orang tua maupun masyarakat yang mendengar atau melihat podcast ini, pesan saya, dukunglah siswa-siswi kita, dukunglah anak didik kita, dukunglah adik-adik kita untuk rajin belajar di rumah. Ya, jadi kalau saya fenomena sekarang ini, anak-anak ini lebih suka membuka HP, berselancar dengan media-media yang berbau hiburan ya, drakor Korea, TikTok. Nah, semua akun-akun di sosmed itu bisa kalian manfaatkan untuk prestasi pembelajaran, tapi bukan untuk hal-hal yang berbau tidak baik anak-anak ya, berbau maksiat dan lain sebagainya. Dan saya menghimbau kepada semua orang tua untuk mengawasi pembelajaran anaknya di rumah. Sempatkan mempunyai waktu untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah masing-masing, sehingga
tidak ada pembiaran. Kalau sudah di rumah sudah bebas, tidak. Tapi sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, gitu ya. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini bersama dengan Ibu Mar'atus Sholihah. Hari ini kita sudah mengenal lebih dekat tentang beliau, juga belajar tentang pentingnya pendidikan. Dan kita sebagai seorang pelajar harus mengingat pesan dari beliau bahwa kita tidak hanya belajar di sekolah, namun kita di rumah harus sempat menyempatkan waktu untuk belajar. Dan kita harus dapat memanfaatkan teknologi secara bijak di zaman sekarang. Sekarang sudah saatnya kita tutup episode podcast kali ini. Kami mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju untuk mengantarkan kehidupan bangsa lebih cerdas dan lebih berbudaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Spenlos punya podcast. Apresiasi siswa dan guru. Spenlos punya podcast.